Haleluya. Ya, di luar memang masih terasa suasananya sejuk karena hujan seharian kemarin. Tapi biarlah hati kita nggak dingin, tapi hati kita tetap panas buat Tuhan. Amin. Iya. Berapa banyak minggu lalu saudara yang mendengar firman Tuhan disampaikan oleh Pak Eli Kapitan, saudara diberkati. Amin. Lalu saudara sudah mulai praktekkan itu sepanjang minggu ini. Ya, bagaimana saudaraku membangun kehidupan penyembahan saudara. Ya, dalam kehidupan pribadi saudara maupun juga mungkin dengan keluarga atau dengan komsel. Ya, nah hari ini kita akan teruskan ya saudaraku, kalau minggu lalu kita belajar dari seorang Daud dari Mazmur 145. Masih ingat ya? Nanti Bapak Ibu bisa kembali baca. Nah pagi hari ini kita akan sama-sama kembali kita juga belajar dari Mazmur yang lain. Ya, dari Mazmur pasal yang ke-84. Nah saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita membaca bersama-sama secara bergantian. Ya, Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan 13. Nanti yang pria baca lebih dulu, lalu ayat 2 wanita, ya, dan nanti ayat 13 kita akan baca bersama-sama. Bisa kelihatan saudaraku? Ya, bisa ya, kita akan sama-sama membaca. Mari pria dengan suaramu yang jelas. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sama-sama, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Yang percaya katakan, amin. Nah Bapak Ibu, dari Mazmur ini kita akan belajar beberapa hal untuk kita bisa terus membangun penyembahan sebagai gaya hidup kita. Amin. Ya, Bani Korah ini adalah keturunan dari Korah yang memberontak kepada Musa. Ketika itu mereka Korah, Datan dan Abiram bersama dengan rombongannya mereka berontak dan akhirnya mereka mati ditelan bumi. Tetapi anak-anak Korah diselamatkan dan mereka punya turunan dan kemudian mereka ini orang-orang yang dipercayakan mereka bertugas sebagai penunggu-penunggu pintu di Bait Allah. Ada 12 Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah ya. Saudaraku, dan ini salah satunya bagaimana mereka menuliskan Mazmur atau mereka menyanyikan sebuah Mazmur tentang kerinduan hati mereka. Jadi Bapak Ibu, kita belajar dari Mazmur ini dari Bani Korah. Saudara, bagaimana kita membangun penyembahan sebagai gaya hidup kita. Yang pertama, kita harus terus punyai hati yang haus akan Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu sudah punya hati yang haus, terus pelihara itu, bahkan terus dibangkitkan, terus dibangun.
Ya, saudaraku, semakin hari semakin bertambah. Saudaraku, sehingga kita semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Miliki hati yang haus, ya saudaraku, kita membaca dari tadi ayat yang kedua, saya baca kembali ya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Kalau hari ini mungkin ditanya, kemana tempat yang paling enak buat kita yang mau healing? Ya mungkin Bali, ya whatever lah ya. Dimanapun mungkin kita punya tempat-tempat tertentu yang kita senangi. Tetapi pemazmur berkata, yang disenangi adalah tempat apa? Kediaman Tuhan. Saudaraku, miliki hati seperti ini. Ya, menyenangi tempat kediaman Tuhan. Bahkan ayat yang ketiga dikatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Ya, karena mereka ini penjaga pintu bait Allah. Ya, mereka hanya ada di pelataran, saudaraku. Tapi buat mereka pelataran aja sudah begitu indah. Apalagi ada di dalam, saudaraku, bait Allah. Ya. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ya. Ayat 4 ini seperti ya, ungkapan ya ada rasa cemburu. Dikatakan bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Mereka katakan, kalau burung pipit dan burung layang-layang bisa dapat tempat di mesbah-Mu Tuhan. Aku rindu, pelataran-Mu aja Tuhan sudah menyenangkan buat aku. Ya, di dalam sebuah mazmur yang lain yang ditulis oleh Bani Korah, Mazmur 42, dia mengungkapkan ketika berjalan ke bait Allah. Di tengah-tengah orang-orang yang sedang berjalan, saudaraku. Dia gundah gulana. Tapi disitulah dia nyanyikan pujian ini. Ya Allahku. Tahu lagu ini? Iya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allahku. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sebentar saudara. Kalau saudara mau terus bangun punya hati karena Tuhan. Ya, kadang-kadang mungkin saudara terintimidasi, ya, suara saya nggak bagus. Suara saya fals, nafas aja fals. Ya, Tuhan nggak cari suara saudara. Yang Tuhan cari hati saudara. Yang Tuhan cari penyembah. Ya, suaramu tidak penting buat Tuhan, tapi hatimu yang Tuhan cari. Hatimu rindu hari ini buat Tuhan? Boleh renungkan sejenak Tuhan dan saudara mari nyanyikan dari hatimu. Jiwaku merindukan-Mu, oh, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan. Amin. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Amin. Tidak ada yang seperti Dia. Amin. Bahwa Dia adalah sumber pengharapan kita. Tidak ada yang lain. Mari saudaraku, tiap hari saudara bisa membangun, ya, hati yang rindu akan Tuhan. Terus
Saudara nggak perlu bernyanyi, tapi saudara bisa berkata-kata kepada Tuhan. Karena Tuhan mengenal hati kita. Tuhan mengenal pikiran kita. Amin. Saudaraku, supaya kita bisa semakin hari semakin melekat kepada Dia. Terus punya hati yang rindu, pelihara itu, dan terus bangun itu hari ke sehari. Saudara akan merasakan Tuhan itu gak jauh, saudara. Tuhan itu dekat. Ya, bahkan Dia katanya, ya saudaraku, seperti apa? Seperti nafas kita, saudara. Dia dekat dengan kita. Ada lagu yang berkata juga dia tidak sejauh, dia hanya sejauh apa? Sejauh doa. Tapi yang memisahkan kita dengan Tuhan, ketambahan es, dosa. Ya, jadi saudara, ketika hati kita benar di hadapan Tuhan, hati kita sungguh rindu dengan Tuhan. Tuhan mau nyatakan dirinya kepada kita. Ayat yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang berkekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudaraku, yang kedua kita belajar dari Bani Korah ini. Terus miliki komitmen untuk menjadi penyembah dan konsisten melakukannya. Ya, disiplin ini terus dibangun, saudaraku. Sehingga kita bisa mengalami lebih dekat dan lebih dalam lagi dengan Tuhan. Ya, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Kata diam di situ adalah yang tinggal tetap. Ya, yang tinggal tetap. Ya, bukan keluar masuk. Ya, bukan hari ini ada besok nggak ada. Nah, tapi tinggal tetap di rumah Tuhan. Tinggal tetap di hadirat Tuhan. Rumah Tuhan, bait Tuhan, hadirat Tuhan itu adalah hal yang sama. Ya, diam di hadirat Tuhan. Dan dikatakan terus menerus. Ya, memuji-muji Tuhan. Saudaraku, ada senantiasa saudaraku kita memuji Tuhan. Senantiasa kita mengagungkan Tuhan. Senantiasa kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Nah, kata mengadakan ziarah di sini adalah orang Israel punya ya hukum, saudaraku lah katakan demikian. Setahun 3 kali mereka datang ke Yerusalem. Dari berbagai tempat di Israel datang ke Yerusalem untuk saudaraku berziarah, untuk memuji dan menyembah Tuhan di Yerusalem. Ketika Paskah, ketika hari Pentakosta, dan kemudian hari Pondok Daun. Mereka datang menyembah Tuhan bersama-sama di Bait Allah. Saudaraku, mereka mengadakan ziarah. Apa maknanya buat kita? Ya, apa hubungannya dengan kita hari ini? Saudaraku, kita datang ke tempat ini bukan bait Allah. Ya, ini tempat ibadah. Karena bait Allah yang sesungguhnya adalah saudara dan saya. Amin. Kita inilah semuanya adalah bait Allah. Saudaraku, jadi kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan di mana saja. Ya, menyembah Tuhan seperti Yesus katakan kepada perempuan Samaria, bukan di Yerusalem, bukan juga di Gunung Gerizim, tetapi menyembah Bapa, menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah Tuhan di mana saja, saudaraku. Ya, tidak bergantung kepada tempat, sesuatu tempat yang khusus, tetapi di mana saja. Karena kita adalah bait Allah itu. Amin. Ya, sehingga kita bisa terus menerus, saudaraku, memuji Tuhan. Ya. Jangan menjadi lemah atau putus asa, kayak aduh saya belum bisa nih menyembah Tuhan. Ada yang katakan, kok saya nggak bisa ya menyembah Tuhan, ya seperti Bang Eli gitu. Ya, nah, saudaraku,
kita semua adalah penyembah Tuhan. Ya, kita bisa menyembah Dia, saudaraku. Dan itu perlu dilatih, perlu dibangun. Caroline Leaf berkata, untuk membangun sebuah kebiasaan yang baik, kita butuh 21 hari, saudaraku. Kalau saudara baru seminggu, tambah lagi 2 minggu. Amin. Ya. Kalau tadi katakan kalau 21 hari masih belum bisa juga belum merasakan sebuah kebiasaan, tambah lagi 21 hari. Saudaraku, terus menerus dilakukan. Ya, komit dan terus konsisten. Tuhan pasti melakukan apa yang menjadi kerinduannya dalam hati saudara. Ya, saudaraku, kemarin kita dengar bagaimana Paulus dan Silas, ya mereka bukan karena ujuk-ujuk karena dalam penjara lalu mereka bisa memuji dan menyembah Tuhan. Tapi memang mereka sudah menyembah dan memuji Tuhan sehari-hari. Sehingga ketika mereka ada di dalam kondisi yang seperti itu, mereka tetap bisa memuji menyembah Tuhan. Dan mujizat terjadi. Ya. Nyanyian yang tadi kita nyanyikan, ada mujizat di dalam Yesus. Itu bukan sebuah lagu hanya untuk kita hafal, saudaraku. Nyanyikan dengan iman, mujizat terjadi. Ya, kita akan lihat sebagai ayat selanjutnya. Ya. Paulus dan Silas di penjara Filipi itu, karena mereka memuji dan menyembah Tuhan, pintu-pintu penjara terbuka, rantai-rantai terlepas, dan malam itu ada sekeluarga yang diselamatkan. Saudara, kalau kita menyembah Tuhan, hidup kita Tuhan pakai untuk menjadi berkat buat orang lain. Ya, nanti kita lihat selanjutnya. Ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Inilah yang tadi dimaksudkan 3 kali setahun mereka datang ke Sion. Sion itu adalah salah satu bukit di Yerusalem, di mana di situ ada pondok Daud. Ya, dan di dalam Mazmur 132 Tuhan berkata, aku memilih Sion menjadi tempat kediamanku. Ya, saudaraku, dan di Sion itulah ada pondok Daud yang kemudian melalui Amos Tuhan menubuatkan, aku akan bangun kembali pondok Daud yang telah roboh itu. Kenapa saudaraku Tuhan mau bangun kembali pondok Daud yang telah roboh? Bukan pondoknya yang mau Tuhan bangun, tapi apa yang ada di dalam pondok itu. 24 jam sehari ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Yang Tuhan cari adalah saudaraku, kita sebagai penyembahnya yang menyembah Dia, saudaraku, senantiasa. Ya, saudara, dikatakan ayat 7 tadi, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Hal ini saudaraku menggambarkan kita perlu menyadari ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertaiku. Saudaraku, lembah Baka artinya lembah air mata. Ya, lembah Baka itu artinya lembah air mata, lembah kekeringan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, mereka biasa melewati berbagai-bagai lembah, saudaraku, dan ada satu lembah Baka namanya, lembah air mata. Di mana sana tidak ada air, saudaraku, kering. Ya, ini sebuah gambaran kita dalam perjalanan rohani. Saudaraku, kita sedang dalam perjalanan rohani, mau menghadap Allah nanti di dalam kekekalan. Ya, ada lembah-lembah yang kita lewati, saudaraku. Ada penderitaan-penderitaan yang kita lewati di dalam hidup kita. Sakit penyakit kah? Bisnis saudara sedang mengalami stagnan, sedang mengalami kerugian. Apa lembah Baka buat saudara hari ini? Apakah saudara sedang dihianati seseorang? Saudara sedang dirugikan oleh seseorang. Ya,
Apa yang menjadi saudaraku lembah baka bagimu hari ini? Yang membuat saudara menangis, yang membuat saudara menderita. Tetapi firman Allah berkata, orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang memuji-muji Tuhan, mereka akan membuat lembah baka menjadi lembah bermata air. Air mata diubah menjadi mata air. Penderitaan diubah menjadi kesukaan. Ketika saudara memuji, menyembah Tuhan. Aku firman Allah berkata demikian. Hari ini apa yang saudara sedang alami? Masalah yang membuat saudara menangis. Mari puji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan akan membawa saudara ke tempat mata air. Ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, saudaraku. Amin. Karena jalan-jalan Tuhan adalah kebenaran dan kasih setia. Anda percaya Tuhan? Ada tepuk tangan buat Tuhan? Ya. Haleluya. Tuhan menyertai kita senantiasa. Sadari saudaraku, bahwa kita ada di hadapan Tuhan. Koram Deo. Ya, Koram Deo itu bukan sekedar sebuah acara kegiatan kita di pagi hari sama-sama. Tapi Koram Deo itu artinya di hadapan Tuhan. Kita ada di hadapan Tuhan. Saudara ngelihat atau tidak lihat, saudara rasakan atau tidak rasakan. Kita ada di hadapan Tuhan. Tuhan Maha Hadir. Amin. Jadi saudaraku menyadari, bangun kesadaran akan hadirat Tuhan. Itu akan membawa kita kepada segala yang baik dari Tuhan. Bahkan saudaraku, di dalam kita ada roh Tuhan. Ya, ada roh Tuhan, penolong yang Tuhan kirim untuk menolong kita. Untuk kita bisa terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Berjalan dari kebenaran kepada kebenaran. Jadi saudara bisa ajak ngomong Roh Kudus. Ya. Saya sering dalam perjalanan, kalau lagi jalan pagi juga sering. Ya, saya lagu yang sering muncul dalam hati saya yang saya nyanyikan itu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku. Ya, Roh Kudus, nyatakanlah dirimu. Hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Amen. Ya, kalau lagu dari atasnya seperti rusa yang rindu sungai-Mu Tuhan. Begitulah jiwaku merindukan-Mu. Haleluya. Oke. Kita lanjut saudaraku. Lanjut ke ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan adalah perisai, matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kita belajar dari Mazmur ini. Pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan yang benar. Sebab Yesus juga berkata kepada perempuan Samaria, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Kata kenal,
Kata mengenal di situ adalah kata ginosko. Ginosko itu adalah hubungan suami dan istri. Intimacy, saudaraku. Jadi penyembahan itu adalah intimacy dengan Tuhan. Sebuah persekutuan dengan Tuhan. Tapi kita bisa bersekutu dengan Dia. Karena kita mengenal siapa Dia. Halo? Kita menyembah Dia karena kita mengenal Dia. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh. Kalau kita sudah mengalami kelahiran baru, kita bisa menyembah Dia dengan roh. Tapi juga harus dengan kebenaran. Kebenaran dalam seluruh hidup kita. Di rumah, di perjalanan, di pekerjaan, di bisnis, di mana saja. Kita hidup dalam kebenaran. Maka kita adalah penyembah-penyembah yang Bapa cari. Penyembah-penyembah yang menyenangkan hati Bapa. Karena kita menyembah Dia bukan karena kebiasaan, bukan karena kita orang Kristen, tapi karena kita mengasihi Dia dan kita mau terus bersama dengan Dia. Haleluya. Dikatakan di sini, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di mana di tempat lain. Kalau saudara butuh healing, datanglah kepada Tuhan. Ya, lebih baik saudara 1 hari aja di rumah daripada saudaraku ya 1000. Nggak usah 1000 hari lah, lebih baik dari seminggu saudaraku ada di mana-mana. Ya nggak apa-apa juga saudaraku, ya. Saudara boleh pergi kemana saja, tapi yang terpenting saudara tetap ada dalam hubungan dengan Tuhan. Amin. Ya, jadi hadirat Tuhan itu sungguh indah. Dimanapun kita berada, kita ada di dalamnya, kita akan tetap kuat dan kita akan terus mengalami berkat Tuhan. Sebab dikatakan sebab Allah adalah matahari dan perisai. Matahari adalah sumber kehidupan saudaraku. Dia perisai, dia melindungi kita. Allah akan kasih dan kemuliaannya ia berikan. Nah ini yang luar biasa. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup apa? Tidak bercela. Ya, saudaraku, kita mengenal Allah kita adalah Allah yang kudus. Itu sebabnya dikatakan kalau Bapa kita kudus, kita juga anaknya kudus. Amin. Jadi saudaraku, mari kita terus jaga hidup kita. Ya, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Haleluya. Kita akan sama-sama saudaraku terus menyembah Dia. Baik pribadi, lepas pribadi, dan juga sebagai komunitas. Sebagaimana firman Tuhan katakan, kita boleh bersama-sama memuji Dia, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari saudara, saya mau ngajak kita nyanyikan lagu ini. Lebih baik 1 hari di pelataranmu. Katakan dari hatimu kepada Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari katakan kepada Tuhan satu hal yang Bapak Ibu rindukan. Satu hal yang Tuhan, Kau mendengar Tuhan kerinduan hati kami. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada amin Tuhan di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, ya, dan menikmati semua kemurahan. Wanita, nyanyikan lagu ini. Pria, berdoa. Sampaikan kerinduanmu kepada Tuhan. Ya Bapa, kami sungguh rindu Tuhan. Diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mendekat dan melekat kepadamu Bapa. Tuhan, sebab tidak tempat yang lain yang menyenangkan buat kami, yang membuat kami kuat dan berbahagia Tuhan, selain di dalam Engkau Tuhan. Ya Tuhan, benar Tuhan. Benar Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami disembuhkan. Hanya di dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami dimerdekakan Tuhan. Haleluya. Ya Yesus. Mari kaum pria yang menyanyikan, wanita boleh berdoa. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya Bapa, oh memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Lebih baik satu hari. Saya jemput Bapak Ibu boleh berdiri. Lebih baik
satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, kami mau memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Tuhan, Engkau sudah mendengar seruan hati kami pagi hari ini. Betapa kami rindu tempat kediaman-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu kami rindukan selalu Tuhan. Di dunia ini tidak tempat yang aman buat kami selain dalam hadirat-Mu. Kami tinggal tenang. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami disegarkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami dikuatkan. Dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami dibebaskan dari segala penderitaan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, semua yang kami harapkan, yang kami perlukan, sudah Tuhan sediakan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Salam berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, jangan duduk dulu Bapak Ibu. Ya. Tadi dalam ayat 8, ya, tadi ayat 7 dan 8 tadi katakan, mereka, saudaraku, ketika melintasi lembah Baka, ya, mereka akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ya, hujan pada awal musim itu adalah hujan untuk menyuburkan tanah. Dan ini adalah sebuah nubuatan. Dari Yoel diikuti ayat ini yang menggambarkan tentang pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam setiap kita. Amin. Percaya bahwa Roh Kudus dalam diri saudara? Ya, saudara mulai ajak dia bicara, saudaraku ajak dia dialog. Ya, bahkan kita bisa bersama-sama, dikatakan mereka, saudaraku, ya, mereka berjalan makin hari makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Saudaraku, sesungguhnya kita orang-orang yang bersama-sama menyembah Tuhan, kita akan semakin hari semakin kuat. Amin. Ya, kita nggak akan jadi lemah. Mana asik sendirian, saudara. Nah, ada sebuah lagu baru, ya, buat generasi milenial dan generasi Z. ya, tentang berjalan ke Sion, saudara. Ya, kita nyanyikan lagi ya. Siap? Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku mendaki bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Sebentar saudaraku, kita mesti nyanyi dengan benar. Kalau kita katakan
ku mendaki bersama-sama. Coba saudara lihat kiri kanan lo. Kita nggak sendirian, amin. Ya, lalu ku mendaki dengan apa? Bergandengan tangan. Ya, kita adalah keluarga, kita mau bersama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan lagi. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati.